Maka ini momen yang paling tepat bagi kita untuk melakukan detoksifikasi, bukan hanya fisik kita, tetapi juga mendetok dosa-dosa kita, mendetok kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Bagaimana mata yang biasanya kita gunakan maksiat kita detok, bagaimana telinga yang biasanya kita gunakan maksiat kita detok, bagaimana mulut yang kita biasanya gunakan maksiat kita detok. Inilah momentum untuk melakukan detoksifikasi. Jika kita tidak ada kesadaran seperti itu, maka rugilah kita diberi Ramadan 1 bulan penuh, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan yang kita dapatkan selama sebulan penuh. Kecuali hanya ilal ju'wal atas tadi. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diizinkan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah salat tarawih malam yang ke-16. Kita bisa melaksanakan puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tentang Ramadan sebagai momentum untuk memutus mata rantai kemaksiatan. Kenapa Ramadan menjadi momentum yang sangat penting? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang Al-Fakir sampaikan tadi menyatakan sumu tasihhu, puasalah maka kamu akan sehat. Ketika Nabi SAW menyatakan hadis ini, puasalah maka kamu akan sehat, dulu pada waktu itu belum ada riset. Tapi hari ini kita semuanya membuktikan bahwa puasa itu merupakan proses detoksifikasi yang sangat-sangat efektif bagi fisik, bagi tubuh kita. Sehingga apa yang disabdakan Nabi sumu tasihhu tadi menjadi kenyataan. Bahwa dengan berpuasa kita menjadi sehat. Secara fisik kita menjadi sehat. Jika Nabi mengatakan bahwa puasa itu merupakan detoksifikasi, bagaimana racun-racun di dalam tubuh kita bisa kita keluarkan melalui puasa. Pertanyaannya, apakah itu hanya secara fisik? Jawabannya tentu tidak. Nah, inilah yang menjadi topik yang kita akan bahas pada malam hari ini. Oleh karena itu, puasa disebutkan oleh para ulama sebagai ibadah tahdibiyah, sebagai ibadah yang juga merupakan training, merupakan pelatihan. Bukan hanya tahdibiyah jasadiyah, tetapi puasa itu juga merupakan tahdibiyah ruhiyah, ijtimaiyah, iktisadiyah, dan banyak lagi yang lain. Puasa itu merupakan madrasah untuk melatih kita secara fisik. Dengan berpuasa, proses detoksifikasi di dalam tubuh kita berjalan dan kemudian akhirnya menjadi sehat. Dengan puasa, dan puasa itu bukan hanya ibadah untuk umat ini, tetapi puasa juga merupakan ibadah untuk umat-umat sebelumnya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Artinya ibadah ini bukan hanya untuk kita. Ibadah ini juga pernah dan sebelumnya telah ditetapkan untuk umat-umat sebelumnya. Kenapa? Karena ibadah ini adalah merupakan ibadah yang luar biasa. Selain merupakan madrasah atau tahdib jasadiyah, maka puasa juga merupakan tahdib ruhiyah. Di situ orang yang melaksanakan puasa tidak hanya dilatih bagaimana imsak anil muftirat, menahan dari perkara yang membatalkan puasa. Tetapi ketika dia berpuasa, dia diperintahkan untuk bagaimana dia bisa membersihkan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan, dari berbagai macam dosa. Karena itu masyarakat muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan disebutkan dalam hadis Nabi dan dipilih oleh Allah sebagai momentum untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu sesuai dengan namanya. Di dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama sumya Ramadan. Ramadan disebut Ramadan li'annahu yuharriqud dunub. Karena Ramadan itu bisa membakar dosa. Dosa-dosa di dalam diri kita dengan melalui ibadah Ramadan ini dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu dengan catatan, kalau ibadah ini kita jalankan dengan benar. Kalau ibadah ini kita jalankan dengan sempurna. Kalau tidak, maka puasa di bulan suci Ramadan seperti dalam hadis Nabi yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar, wal 'atas dan dahaga. Itu yang akan dia dapatkan. Kenapa? Karena ibadahnya tidak dijalankan dengan benar. Masyaallah muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Mari kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Abu Yazid Muhammad menceritakan dalam kitabnya Nafahat Makkiyah, orang yang berpuasa dengan momentum yang begitu luar biasa di bulan suci Ramadan, di mana Ramadan itu ada atmosfer ketaatan, seperti kata Nabi, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin, kata Nabi. Ketika Ramadan itu tiba, futihat abwabul jannah, semua pintu-pintu surga dibuka, wa ghuliqat, dan kemudian ditutup, abwabun nar, pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Itulah atmosfer yang membentuk suasana di bulan suci Ramadan, sehingga orang di bulan suci Ramadan begitu semangat untuk menjalankan ibadah, begitu semangat untuk menjalankan ketaatan. Ini atmosfer. Maka di dalam atmosfer seperti ini, hal yang tidak boleh kita abaikan, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah keinginan kuat kita untuk memutus mata rantai kemaksiatan yang kita lakukan sepanjang tahun sebelum Ramadan. Dan kemudian kita menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk melakukan taubat, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat At-Tahrim tadi. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Taubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Ketika kita menjalankan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan dengan sadar ataukah tidak sadar, maka orang yang melakukan maksiat tadi, ketika dia sudah menyadari bahwa dia telah melakukan maksiat, maka ada keinginan untuk iqla'anil ma'asi, untuk melepaskan diri dari maksiat tadi. Maka orang yang bertobat dengan tobatan nasuha, itu disyaratkan orang itu harus betul-betul punya azam, al-azmu, punya tekad. Untuk apa? Untuk tidak mengulang. Itu
syarat agar taubatan itu menjadi taubatan nasuha. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya-nya ada 3 syarat agar kemudian taubat kita menjadi taubatan nasuha. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, orang itu harus i'tiraf bidzanbi, mengakui bahwa dia telah melakukan dosa. Ketika orang itu telah mengakui bahwa dia telah melakukan dosa, maka kemudian yang kedua ada perasaan an-nadamah, perasaan penyesalan. Penyesalan dari perbuatan dosa yang telah dia lakukan tadi. Dan kemudian yang ketiga, punya azam. Al-azmu alla ya'uda, punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Termasuk diantaranya para ulama kemudian menambahkan adanya ikhla tadi, melepaskan. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menyebutkan orang tidak disebut melakukan taubatan nasuha. Misalnya ketika dia minum khamr, lalu kemudian dia berhenti dari minum khamr, dari jenis satu kemudian minum khamr dengan jenis yang lain, atau misalnya sebelumnya dia minum khamr, kemudian setelah minum khamr dia menghisap narkoba misalnya atau mengkonsumsi narkoba, maka orang seperti ini tidak disebut dengan taubatan nasuha kata Ibnul Qayyim, karena sesungguhnya dia belum keluar dari perbuatan maksiat tadi, karena masih berputar-putar di situ. Meskipun meninggalkan minum khamr, tapi dia masih menghisap ganja, menghisap narkoba dan sebagainya. Oleh karena itu masyarakat muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah, ini yang mesti kita pahami. Karena itu para ulama mengatakan ketika kita memahami bagaimana taubatan nasuha tadi dilakukan dengan benar, didukung dengan atmosfer yang begitu luar biasa di bulan suci Ramadan, maka apa yang menjadi harapan kita? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Harapan kita setelah Ramadan, dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi harapan kita. Dan kemudian di bulan Syawal nanti, kawaladin waladatu ummuh, kita lahir seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itu harapan kita. Oleh karena itu, merugilah jikalau bulan Ramadan ini kita tidak jadikan sebagai momentum untuk menghentikan kemaksiatan kita, untuk menghentikan dosa kita. Apakah itu dosa besar maupun dosa kecil. Karena itu atmosfer ini mestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah besok pagi kita akan bahas, karena waktunya agak panjang, kita akan bahas bagaimana dampak maksiat, baik itu kepada pribadi orang melakukan maksiat, maupun kemudian kepada tempat yang ditempati untuk melakukan maksiat. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ad-Da'wah, panjang lebar. Dampak maksiat ini tidak ringan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Orang yang menganggap enteng dosa, orang yang menganggap enteng maksiat, itu biasanya orang yang sadar ataukah tidak hatinya telah mati. Inilah yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi, Al-Hafidz Ibnul Jauzi. As-sayyi'atu ba'da sayyi'ati iqabus sayyi'ah. Orang melakukan dosa, orang melakukan kesalahan, orang melakukan keburukan, dia menikmati perbuatan itu, seolah-olah perbuatan itu tidak ada masalah, seolah-olah perbuatan itu biasa saja. Kata Ibnul Jauzi, as-sayyi'atu ba'da sayyi'ati iqabus sayyi'ah. Orang yang melakukan perbuatan jahat, orang yang melakukan perbuatan salah, orang melakukan perbuatan maksiat, diikuti dengan maksiat berikutnya, maka sesungguhnya kemaksiatan itu merupakan iqab, merupakan adab. Adab yang paling berat bagi ahli maksiat itu adalah mautul qalbi, matinya hati. Dan kalau dia sudah mati hatinya, maka dia tidak menyadari ketika dia melakukan maksiat. Dia menikmati maksiat itu, seolah-olah maksiat itu kecil, seolah-olah dosa itu biasa, seolah-olah dosa itu nggak ada artinya. Tapi berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin melihat dosa itu ibaratnya seperti dia berada di lereng gunung yang paling tinggi.
dan dia takut gunung itu akan menimpanya. Itulah orang mukmin ketika dia melihat dosa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momentum atmosfer Ramadan ini dan momentum Ramadan sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, inna masumiyar Ramadan liyuharriqad dzunub. Ramadan disebut Ramadan supaya Ramadan itu bisa membakar dosa kita. Dan melalui atmosfer Ramadan ini, di mana surga-surga tadi pintunya dibuka oleh Allah lebar-lebar, neraka ditutup pintunya rapat-rapat, dan setan dibelenggu oleh Allah, dorongan untuk melakukan ketaatan begitu luar biasa. Maka ini momen yang paling tepat bagi kita untuk melakukan detoksifikasi, bukan hanya fisik kita, tetapi juga mendetok dosa-dosa kita, mendetok kebiasaan buruk kita. Bagaimana mata yang biasanya kita gunakan maksiat, kita detok. Bagaimana telinga yang biasanya kita gunakan maksiat, kita detok. Bagaimana mulut yang kita biasanya gunakan maksiat, kita detok. Entah itu ghibah, entah itu namimah, entah itu melakukan dosa-dosa yang lain. Inilah momentum untuk melakukan detoksifikasi. Jika kita tidak ada kesadaran seperti itu, maka rugilah kita. Diberi Ramadan 1 bulan penuh, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan yang kita dapatkan selama sebulan penuh. Kecuali hanya ilal ju'wal atas tadi, na'udzubillah, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan mendapatkan hikmah yang terbesar dari Ramadan ini. La'allakum tattaqun, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran. Dengan begitu, maka insya Allah kita meninggalkan Ramadan dengan jiwa, dengan tubuh yang bersih, lahir batin, dan insya Allah kita betul-betul kembali kepada fitrah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga momentum ini benar-benar bisa menjadikan kita punya peluang emas, punya kesempatan emas untuk benar-benar bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita bisa mendapatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.